Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Rigayanti. Saya dari program studi bioteknologi Universitas Asia Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pupuk organik mikroorganisme lokal keongmas. Seperti yang kita ketahui bahwa pupuk kimia merupakan pupuk yang dibuat secara kimia atau sering disebut dengan pupuk buatan. Pupuk kimia memiliki beberapa kelebihan daripada pupuk organik. Kadar unsur hara dan mineral pada pupuk kimia lebih tinggi dan terjamin karena memang dibuat untuk tanaman. Meski tujuannya untuk memberikan keuntungan bagi tanaman, tetapi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pemupukan dengan pupuk kimia secara terus-menerus sangat berbahaya. Penggunaan untuk meningkatkan hasil produksi tanaman merupakan model pertanian yang masih sering terjadi di kalangan masyarakat petani. Namun, dengan semakin mahalnya harga pupuk membuat sebagian masyarakat untuk berpikir dan bereaksi agar dapat menekan biaya produksi mereka. Selain itu, dengan model pertanian yang mengandalkan pupuk kimia untuk jangka panjang, tentunya akan berpengaruh pada lingkungan pertanian tersebut, serta dapat merugikan petani dan konsumen dari segi kesehatannya. Pada gambar yang tertera, dapat dilihat bahwa ini gambar contoh tanah yang pecah diakibatkan karena pupuk kimia. Maka dari itu, diperlukan model alternatif yang dapat diterapkan dalam dunia pertanian. Salah satunya yakni pertanian organik yang penerapan sistem pertaniannya adalah berbasis ramah lingkungan. Pertanian berbasis ramah lingkungan salah satu model pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan melestarikan sumber daya alam. Salah satunya menggunakan pupuk organik yang lebih alami. Salah satu pupuk organik yang bisa dipakai yaitu MOL atau mikroorganisme lokal. Pertanian ramah lingkungan merupakan teknik pertanian yang sederhana karena dalam pelaksanaannya menggunakan mikroorganisme yang menguntungkan di dalam tanah agar tanah lebih seimbang sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Kelebihan pupuk organik yang paling terkenal adalah memperbaiki struktur tanah. Sementara itu, tugas utama dari pupuk organik ialah menjadi sumber makanan bagi tanaman agar mampu tumbuh dengan baik. Salah satu pupuk organik yang bisa dipakai yaitu MOL atau mikroorganisme lokal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian MOL atau mikroorganisme lokal. MOL adalah cairan yang berbahan dari berbagai sumber daya alam yang biasanya terdapat di sekitar kita. Kandungan dalam MOL biasanya terdapat unsur hara makro dan mikro, dan juga mengandung mikroba yang berpotensi sebagai perangsang pertumbuhan. Perombak bahan organik, pengendali hama penyakit tanaman, pendekomposer, pupuk hayati, dan sebagai pestisida organik terutama fungisida. MOL dapat dibuat dengan bahan yang terdapat di sekitar lingkungan seperti buah-buahan busuk, pepaya, pisang, mangga, dan masih banyak lagi. Rebung bambu, tulang ikan, nasi basi, keong mas, bonggol pisang, air kelapa, air cucian beras, dan gula merah. Dan selain itu, MOL juga terbagi beberapa macam, di mana yang pertama ada MOL keong mas, MOL nasi basi, dan MOL buah-buahan. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai MOL keongmas. Nah, teman-teman pasti tidak asing bahwa MOL keongmas merupakan musuh bagi petani. Namun, keongmas tersebut dapat berubah fungsi menjadi lebih bermanfaat apabila dikelola dengan baik. Keongmas dapat lebih bernilai ekonomis dan ekologis apabila dijadikan pupuk organik. Keongmas telah banyak dimanfaatkan dalam dunia pertanian, karena keongmas memiliki kandungan kitin yang cukup besar dan unsur-unsur lain yang dapat menyuburkan tanah. Keongmas dapat diolah menjadi pupuk organik cair karena memiliki kemampuan untuk memperbaiki kualitas tanah, juga dapat berfungsi sebagai sumber mikroba yang menguntungkan.
Keong mas, keong mas menyukai lingkungan yang lembab atau perairan dangkal dengan kondisi jernih bersuhu 10 sampai 35 derajat Celcius. Karakteristik lingkungan Karakteristik lingkungan tersebut identik dengan lahan persawahan, sehingga keong mas dapat tumbuh dengan baik pada lahan persawahan. Kemampuan Kemampuan beradaptasi secara daya reproduksi yang tinggi menyebabkan keong mas dikategorikan hewan invasif dan menjadi hama bagi lahan persawahan. Keong mas yang selama ini dikenal sebagai hama perusak tanaman mengandung unsur hara yang dapat berguna bagi tanaman. Keong mas mengandung protein sekitar 57,67% atau setara dengan 9,23%. 9,23% nitrogen. Kandungan protein yang tinggi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sumber nitrogen untuk pertumbuhan tanaman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mol dan pembuatan keong mas. Dapat dilihat bahwa di sini terdapat 4 gambar pembuatan keong mas. Gambar pertama yaitu keong mas, yang kedua keong mas yang ditumbuk beserta cangkangnya, dan yang ketiga gula merah yang dihancurkan, dan yang gambar keempat yaitu keong mas yang telah dicampurkan menjadi satu dan menggunakan air kelapa. Untuk pembuatan mol keong mas sendiri, yang pertama pembuatan mol dari keong mas yaitu membutuhkan 2 kg keong mas yang masih segar atau yang masih hidup, gula merah 300 gram, air kelapa 4 liter, dengan cara semua bagian keong mas termasuk cangkangnya ditumbuk hingga halus, setelah itu dimasukkan ke dalam galon. Keong mas yang telah ditumbuk dicampurkan dengan gula merah yang lebih dulu dihaluskan. Lalu ditambahkan 4 liter air kelapa dengan diaduk hingga rata atau homogen. Setelah ditutup rapat dengan plastik dan diberi selang plastik, dengan disambungkan pada botol yang telah berisi air maksimal 3/4-nya, bisa menggunakan botol air mineral yang besar. Dan selanjutnya, mol yang telah dibuat dan difermentasikan selama 15 hari siap untuk dipanen. Setelah itu, setelah semua bahan dicampurkan menjadi satu, dilakukan fermentasi mol keong mas selama 15 hari. Mol yang siap digunakan dan telah matang dicairkan dengan bau asam seperti tapai. Bau asam yang ditimbulkan pada mol merupakan hasil fermentasi yang menghasilkan asam organik. Selanjutnya, setelah mengetahui cara pembuatan mol, mari kita cari tahu apa manfaat mol keong mas. Mol keong mas mengandung protein karbohidrat dan kalori seperti NPK atau natrium fosfat kalium, magnesium, zinc, dan besi. Juga mengandung vitamin yang berperan dalam proses pembentukan hormon dan berfungsi sebagai pembentukan koenzim. Mol keong mas terdapat zat pengatur tumbuh, protein Niger, Azobacter, Azospirillum, Pseudomonas, Staphylococcus, dan aukisin. Mol adalah cairan hasil fermentasi yang berbahan dasar dari berbagai sumber daya bahan-bahan alami yang tersedia di sekeliling kita. Mol digunakan untuk membantu pertumbuhan tanaman secara vegetatif dan generatif. Ternyata banyak banget teman-teman manfaat mol keong mas. Apakah kalian tahu bahwa mol keong mas memiliki mikroba yang membantu proses penyuburan untuk tanaman? Jadi mikroba apa saja yang ada di dalam mol keong mas manfaat manfaat bakteri-bakteri tersebut apa dan manfaat bakteri apa saja untuk tanaman pada mol keong mas. Jadi mikroba pada mol keong mas meliputi kelompok bakteri dan kapang. Kapang atau dalam bahasa Latinnya disebut sebagai mold atau filamentous fungi merupakan mikroorganisme anggota kingdom fungi yang membentuk hifa. Kapang merupakan jenis fungsi multiseluler yang memiliki filamen dan pertumbuhannya pada makanan
dan mudah dilihat karena penampakannya yang berserabut seperti kapas. Apakah kalian sudah pernah melihat tanaman sayuran yang telah dipupuk menggunakan molkeongmas? Jadi di sini terdapat tanaman sawi dipupuk menggunakan molkeongmas. Jadi teman-teman yang kalian lihat sekarang adalah tanaman sawi yang dipupuk menggunakan molkeongmas. Jadi penelitian ini dilakukan di greenhouse Universitas Aisyah Yogyakarta dengan tujuan untuk mengetahui uji efektivitas mikroorganisme molkeongmas. Teman-teman, banyak banget yang manfaat mol untuk tanaman. Untuk kalian di rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan pupuk alami, untuk menggunakan pupuk alami, sehingga kita tetap bisa menjaga dan melestarikan tanah kesuburan Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.